Suatu hari, Rasulullah pergi ke luar Madinah. Di tengah perjalanan, beliau melihat seorang laki-laki sedang menimba air untuk memberi minum untanya. Rasulullah bertanya, "Apakah kau ingin mengupah seseorang untuk membantumu menimba air?" "Ya, benar. Aku akan memberi 3 butir kurma untuk 1 ember air." Rasulullah setuju dan mulai menimba air untuk mendapatkan beberapa butir kurma. Setelah menimba beberapa air, tali timba terputus dan jatuh ke dalam sumur. Laki-laki itu marah dan melontarkan sumpah serapah kepada beliau. Bahkan, ia menampar wajah baginda yang mulia, lalu memberikan 24 butir kurma sebagai upah. Laki-laki itu menampar wajah yang mulia, padahal beliau telah berusaha keras mengambil kembali ember dan tali timba itu dari dalam sumur. Beliau telah melakukan berbagai upaya untuk mengambilnya. Setelah Rasulullah pergi, laki-laki itu teringat pada keburukan yang telah dilakukannya. Ia telah menyakiti seseorang yang sama sekali tidak bersalah. Ia menampar wajah orang itu, padahal ia sendiri melihat kesungguhannya dan kesabaran orang itu saat berusaha mengambil ember yang terjatuh ke dalam sumur. Ia sadar ia telah melakukan kejahatan dengan menampar wajah yang mulia. Ia sadar orang yang diupahnya itu sama sekali tidak bersalah. Dirinya lah yang bersalah karena telah berbuat aniaya kepadanya. Maka ia menghunus pedangnya sendiri dan menebas pada tangannya yang telah menampar wajah mulia itu. Seketika tangannya terputus, darah mengucur deras, dan ia pun jatuh pingsan. Tak lama berselang, datang melintas satu rombongan kafilah. Mereka melihat seorang laki-laki yang terkapar di tanah dengan tangan yang terputus. Mereka membalutnya dan berusaha menghentikan aliran darah laki-laki itu. Kemudian, mereka memercikan air kepada wajahnya sehingga ia siuman dari pingsannya. Setelah laki-laki itu bangun, mereka bertanya, "Apakah yang terjadi padamu?" "Tadi aku menampar wajah seseorang yang ciri-cirinya begini dan begini. Namun, orang itu sama sekali tidak marah atau membalas perbuatanku. Sekarang aku takut akan mendapatkan siksa dan balasan sehingga aku potong tanganku sendiri." "Tahukah kamu siapa orang yang kau tampar itu?" tanya mereka. "Tidak." "Ialah Muhammad, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah." Mendengar keterangan kafilah itu, kontan saja ia terhenyak. Ia pun menanyakan keberadaan Rasulullah. Kemudian ia mengambil potongan tangannya dan bergegas pergi menuju Madinah untuk menemui Rasulullah. Setibanya di Madinah, ia melihat para sahabat duduk bersama di suatu tempat. Para sahabat bertanya, "Apakah keperluanmu?" "Aku ingin bertemu dengan Muhammad. Aku ada sesuatu keperluan dengannya." Salman Al-Farisi mengantarkan lelaki itu kepada Rasulullah. Saat duduk berhadapan, ia mengungkapkan penyesalannya yang begitu besar karena telah menampar wajah beliau. "Mengapa kau potong tanganmu?" tanya Rasulullah. "Aku tidak ingin tangan yang telah kupakai untuk menampar wajahmu yang mulia," jelasnya. "Masuklah ke dalam Islam," ajak Rasulullah. "Jika kau benar-benar dalam kebenaran, sambungkanlah tanganku yang terputus ini." Rasulullah kemudian mengucapkan, "Bismillahirrahmanirrahim," sambil menyambungkan potongan tangan lelaki itu, dan tangan yang terputus itu menyatu kembali seperti tak pernah mendapatkan sedikit pun luka sebelumnya. Maka laki-laki itu pun langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat.